Engkaulah Allah kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, kita lanjutkan renungan dari kemarin. Kemarin dikatakan bahwa harus mengasihi Tuhan dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Dan sudah dikatakan bahwa memang perintah itu jangan dianggap sebagai aturan, tetapi justru sebagai sesuatu yang membebaskan, membawa kegirangan dan kesejahteraan. Dan hari ini Injil atau Yesus dalam Injil menegaskan apa perintahnya. Dalam amanat perpisahannya dia berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan dikatakan bahwa dari situ, dari saling mengasihi, akan nyata bahwa kita adalah murid Yesus. Kita kemarin singgung soal sunat, soal ini haram, ini halal. Perintah dalam agama Yesus tidak ada sangkut paut dengan hal itu. Saling mengasihi. Dan coba pikirkan, bukan pertama mengasihi sesama, saya di atas dan mengasihi sesama, tetapi justru saling mengasihi berarti saling melayani, menganggap yang lain sama derajat dengan aku, menganggap yang lain yang selalu dengan aku perlu saya nilai dengan baik. Perintah itu sangat sulit. Dalam keluarga, dalam kongregasi atau biara, kita tahu bahwa yang pertama perlu diusahakan ialah saling menerima. Karena apalagi dalam kongregasi kita tidak saling memilih. Konfrater-konfrater saya bukan orang yang saya milih, tetapi mereka milih atau dipanggil untuk kongregasi yang sama, walaupun datang dari asal tempat dan kebudayaan dan kebiasaan yang sangat beda. Maka inilah yang perintah Yesus. Dan perintah itu, kata Yesus, karena Yesus sendiri mulai dengan mengasihi kita. Kalau kita baca Injil Markus misalnya, kita lihat betapa susah bagi Yesus untuk bisa membuka pikiran dari murid-muridnya yang selalu menanggapi perumpamaan-perumpamaannya secara singkat, yang selalu mau menjadi bos dan di atas yang lain. Tetapi toh Yesus tetap mengasihi mereka. Dan kita juga seringkali mengalami bahwa kawan-kawan yang selalu bersama dengan aku bukan orang miskin yang saya akan kunjungi karena tugas, atau orang yang di luar yang saya doakan, tetapi yang ada serumah dengan aku, keluarga, kongregasi, dialah yang perlu ku kasihi seperti Yesus sudah mengasihi aku. Saling mengasihi. Dan inilah yang menjadi keputusan waktu seperti yang kita renungkan kemarin, harus tahu apakah harus disunat atau tidak disunat orang yang datang dari suku lain, dari suku Yahudi. Jangan ganggu mereka.
terimalah mereka seperti adanya. Dan sekarang dalam bacaan pertama hari ini justru dibuat surat, dan surat itu, keputusan itu diambil oleh rasul-rasul, penatua-penatua, serta seluruh jemaat. Berarti bukan diambil dari uskup atau dari Sri Paus, tetapi suatu keputusan bersama. Ingatlah, sekarang Sri Paus Fransiskus mau supaya gereja menjadi benar-benar sinodal, yaitu supaya keputusan diambil oleh umat semuanya, bukan oleh beberapa orang yang menjadi kardinal atau ini, bersama. Rasul-rasul, penatua-penatua beserta seluruh umat mengambil keputusan, dan ini mengambil keputusan karena didorong oleh Roh Kudus. Dan dengan demikian mereka kirim orang yang dipilih, Yudas yang disebut Barsabas dan Silas, yang orang dari Yerusalem, yang akan dikirim ke Antioquia di mana timbul masalah itu, bersama dengan Barnabas dan Paulus, dan mereka bawa satu surat. Dan waktu mereka datang ke sana, gembiralah umat karena justru melihat bahwa mereka tidak dibebankan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Keselamatan kita datang dari kasih Tuhan, kasih Allah melalui putranya, dijiwai oleh Roh Kudus, bukan dari devosi-devosi atau aturan-aturan atau macam-macam yang kita tambah-tambah. Ini yang sangat perlu direnungkan dalam masa Paskah ini. Justru kita pelan-pelan membaca hal ini untuk mengerti bahwa Dia yang datang untuk membuat segala yang baru. Ini nanti hari Minggu kita akan dengar itu. Semua mau dibuat baru. Bukan mengambil tradisi dengan ini kebiasaan, ini. Bebaslah. Lepaslah dari semua itu. Boleh kita tetap ikut tradisi dari suku kita, dari kebudayaan kita. Saya kira ini bagus, tetapi bukan sebagai beban, tetapi sebagai kekayaan untuk justru sampai ke saling mengasihi. Hal ini akan tetap direnungkan, dan hari Minggu lusa akan kita dengar Yesus berkata, ikutilah kataku, bukan perintahku. Semua yang diucapkan oleh Yesus. Dan kalau begitu, aku tidak akan memanggil kamu hamba, tetapi sahabat. Sudah saya katakan hal itu, tetapi saya kira ini inti dari agama kita. Dipilih oleh Allah Bapa melalui putranya untuk meniru kasih yang ada antara putra dan Bapa. Kasih yang putra itu mengucapkan dan menghayati dan kepada kita sampai rela mati di salib. Dan dengan demikian perintah utama, inilah perintahku, Injil hari ini 2 kali, pada permulaan dan pada tutup, inilah perintahku, kasihilah seorang akan yang lain. Maka kita mohon rahmat itu. Allah Bapa, sumber cinta kasih, Engkau mengasihi kami melalui putramu. Ajarilah kami untuk
mengasihi sesama dengan rela, memberikan waktu dan perhatian, serta berbagi berkat kepada mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Aku